تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Bismillah, ahsanallahu ilaik. Afwan mau bertanya, Ustadz, bagaimana cara agar kita tetap istiqomah dalam berdakwah di tengah keluarga yang masih jauh faham dari sunnah? Dan bagaimana caranya kita mendakwahi keluarga yang syirik? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Ada sebuah ucapan yang indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat di fase Mekah itu mengadukan kepada Nabi berbagai derita, siksaan, kesulitan yang mereka temui dari kaum musyrikin di Mekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, telah ada umat-umat sebelum kalian. Di antara mereka ada yang dibelah dua dengan gergaji badannya. Di antara mereka ada yang diambilkan sisir besi, disimpan di punggungnya sampai nampak tulang-tulangnya, menembusnya. Ya, tapi bersamaan dengan itu tidak ada yang menghalangi mereka dari agama. Kemudian di akhirnya itu Nabi berkata, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian ini adalah satu kaum yang terlalu tergesa-gesa. Kadang itu letak masalahnya sama kita kadang. Kita ada tergesa-gesa kadang di dalam hal tersebut. Jadi ketergesa-gesaan ini kadang bisa berakibat nggak bagus. Ada orang-orang yang didakwah itu dia perlu tahunan. Ada manusia subhanallah ya, kita ketemu diterangkan kebenaran asalnya nggak diterima. Tapi subhanallah itu pengaruh dakwah ya. Ilmu begitu sampai di waktu itu dia belum terima. Tapi sudah sampai obat itu kepada dia. Belum masuk ke badannya, masih ada penghalang-penghalang mempengaruhinya. Tapi berjalan, ada sebagian orang lebih 10 tahun baru berpengaruh pada dia. Baru dia sadar, oh ini benar nih ucapan Ustadz ini kemarin. Terus setelah 10 tahun. Iya, saya sendiri pengalamannya di tengah sebagian keluarga. Ada dari orang-orang diajak sholat 5 waktu saja dia sulit, berat gitu. Tapi kita berakhlak baik dengan mereka, muamalah yang indah. Ya, di waktu-waktu tertentu tetap kita ingatkan untuk pergi sholat. Kadang bahasanya berbeda, mau ikut ke masjid, mau ini. Ya, dan sekarang semuanya subhanallah setelah belasan tahun, semuanya orang-orang yang sudah rajin ke masjid, pergi sholat dan seterusnya. Kadang perlu waktu ya di dalam hal tersebut. Tapi kadang kita merasa menyampaikan ini satu kali menyampaikan harus langsung berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh ini orang nggak diharapkan lagi. Nggak bisa seperti itu. Ya perlu kesabaran. Dan seorang itu perlu mengulangi. Dan manusia itu jangan dibuat lari. Kadang sudah disampaikan begini, wah disampaikan terus akhirnya dia menjadi lari dari dakwah itu. Nggak bisa seperti itu. Ya karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dari sifat dai ya, hadits-hadits penting. Ketika beliau mengutus 2 orang sahabatnya sebagai duta Islam kepada ke negeri Yaman, Nabi berkata kepada 2 orang sahabat ini, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira. Hendaknya kalian berdua mempermudah, jangan kalian mempersulit. Dan hendaknya kalian berdua memberi kabar gembira kepada orang. Buat orang itu bergembira. Jangan membuat orang itu lari. Jangan membuat orang itu lari. Jadi kesimpulannya mungkin kita perlu banyak bersabar, ya istiqamah, kemudian banyak membuka pintu-pintu yang menyebabkan orang-orang itu senang untuk menerima dakwah. Apakah dari ucapan lisan kita, dari perbuatan kita. Dan kita berusaha memasukkan obat itu melalui jalurnya yang tepat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.